Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 program studi Sistem Informasi Kelautan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk proyek UAS mata kuliah aljabar linier. Sebelumnya, perkenalkan, ini rekan-rekan saya, ada Eko Sapana Tarigan dengan NIM 2104455 dan Siti Sofia Yulianti dengan NIM 2101235 dan saya sendiri Supadla Nugraha dengan NIM 2104740. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Barisan Fibonacci. Pada tahun 1202, Leonardo Pisa yang dikenal dengan Fibonacci mengemukakan masalah sebagai berikut. Misalkan mula-mula ada sepasang kelinci, jantan dan betina yang baru lahir. Setiap bulan, kelinci-kelinci yang sudah berumur 2 bulan akan beranak 2 ekor kelinci, jantan dan betina. Carilah banyaknya kelinci setelah 12 bulan, dan secara umum setelah N bulan. Penyelesaian, pada bulan ke-0 ada 1 pasang kelinci, sebut pasangan A. Pada bulan ke-1 tetap masih ada 1 pasangan kelinci A karena belum cukup umur untuk beranak. Pada bulan kedua, pasangan A mempunyai pasang anak, sebut pasangan B. Jadi total ada 2 pasangan kelinci. Pada bulan ketiga, pasangan A mempunyai pasang anak lagi, sebut pasangan C, tetapi pasangan B belum punya anak karena belum cukup umur. Total 3 pasang. Pada bulan keempat, pasangan A mempunyai pasang anak lagi, sebut pasangan D. Pasangan B juga mempunyai pasang anak, sebut pasangan E. Total 5 pasang kelinci, dan seterusnya. Anak kelinci yang lahir pada tiap bulan ke N dinyatakan dalam tabel sebagai berikut. Pada kelinci A, pada bulan pertama belum memiliki anak karena belum cukup umur. Kemudian pada bulan kedua, kelinci A memiliki anak, sebut pasangan B. Kemudian pada bulan ketiga, kelinci A memiliki anak C. Pada bulan keempat, kelinci A dan B memiliki anak, yaitu D dan E. Pada bulan kelima, kelinci A, B, dan C memiliki anak F, G, H. Pada bulan ke-6, kelinci A, B, C, D, E memiliki anak, yaitu I, J, K, L, M. Misalkan XN menyatakan banyak pasangan kelinci yang hidup pada bulan ke-N. N lebih besar dari 0. Maka X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3, X4 sama dengan 5, X5 sama dengan 8, X6 sama dengan 13, dan seterusnya. XN terbentuk dari 2 hal, yaitu XN min 1, pasangan kelinci dari bulan sebelumnya ditambah dengan jumlah pasangan anak yang dilahirkan. Karena kelinci yang mempunyai anak adalah yang berumur minimal 2 bulan, maka jumlah pasangan anak yang diperoleh sama dengan jumlah kelinci pada 2 bulan sebelumnya, yaitu XN min 2. Maka didapat relasi XN sama dengan XN min 1 plus XN min 2 dengan X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 1. Relasi ini dikenal dengan relasi Fibonacci. XI yang terbentuk disebut barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci. Untuk membentuk barisan ini, tentukan 2 suku pertama sebagai X0 sama dengan 1 dan X1 sama dengan 1. Kemudian tentukan suku KN sebagai jumlah dari 2 suku sebelumnya, yaitu XN sama dengan XN min 1 plus XN min 2. Jadi suku keduanya adalah 2 sama dengan 1 plus 1, suku ketiganya adalah 3 sama dengan 2 plus 1, dan seterusnya. Rumus tersebut dikatakan rekursif karena sejumlah N-1 suku pertama harus dihitung sebelum suku ke N dapat dihitung. Dalam proyek ini, Anda akan menggunakan nilai eigen dan diagonalisasi untuk mendapatkan rumus eksplisit suku KN dari Fibonacci. A. Hitung 10 suku pertama dari barisan Fibonacci, yaitu X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 1. Rumusnya adalah Xn sama dengan Xn min 1 plus Xn min 2. Maka X10 sama dengan Xn min 1 plus Xn min 2. X10 sama dengan X
N min 1 plus Xn min 2 sama dengan X9 plus X8 sama dengan 55 plus 43 sama dengan 89. Maka X10 sama dengan 89. B. Diketahui matriks A sama dengan 1, 1, 1, 0. Matriks identitasnya sama dengan 1, 1. Jika X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 1, maka X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3. Matriks A X0, X1 sama dengan 1, 1, 1, 0 dikalikan dengan X0, X1, maka 1 dikali 1 dikali 1 sama 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 1 sama dengan 1, maka hasilnya 2. Ditambah hasilnya 2. Kemudian 0 dikali 1 sama dengan 0 dan 1 dikali 1 sama dengan 1, maka 0 ditambah 1 sama dengan 1. Maka mempresentasikan suku Fibonacci 2 dan ke-1. Kemudian A pangkat 2. Matriks A pangkat 2. Yaitu sama aja dengan matriks sebelumnya, tetapi ini dipangkatkan 2, maka 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 1 sama dengan 1, kemudian ditambah sama dengan 2. Kemudian ditambah sama dengan 2. Nah, kemudian 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 0 sama dengan 0, maka hasilnya 1. Kemudian 1 dikali 1 sama dengan 1, 0 dikali 1 sama dengan 0, maka hasilnya 1. Kemudian 1 dikali 1 sama dengan 1, 0 dikali 0 sama dengan 1, 1 ditambah 0, hasilnya 1. Kemudian dikalikan dengan identitas 1, 1. Hasilnya yaitu 3, 2, maka mempresentasikan suku Fibonacci ketiga dan kedua. Setelah itu yang matriks A pangkat 3, X0, X1 sama dengan 1, 1, 1, 0, kemudian dipangkatkan 3, maka hasilnya adalah 3, 2, 2, 1, 1, 1, maka hasilnya sama dengan 5, 3, mempresentasikan suku Fibonacci kelima dan ketiga. A, N pangkat 1 dikalikan X0, X1 mempresentasikan suku Fibonacci ke N dan ke N2. Pembuktiannya misalkan N pangkat min 2, A pangkat 2 min 1 dikalikan X0, X1 sama dengan 1, 1, 1, 0 dikalikan identitas 1, 1, maka hasilnya 2, 2, 1, mempresentasikan suatu Fibonacci ke N2 dan ke N min 1 sama dengan 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Diketahui A sama dengan matriks 1, 1, 1, 0. Carilah matriks P sehingga P min 1 A kali P sama dengan D adalah matriks diagonal. P sama dengan matriks akar 5 tambah 1 min akar 5 tambah 1 per 2, 1, 1. Lambda 1 min 1 A sama dengan matriks 1, 0, 1, 0 dikurang 1, 0, 1, 0 sama dengan matriks lambda min 1, min 1, min 1 lambda. Determinan lambda 1 min A sama dengan 0. Matriks lambda min 1, min 1, min 1 lambda sama dengan 0. Lambda min 1 sama dengan 0. Lambda min diulangi, lambda akar 2 dikurang lambda min 1 sama dengan 0. Lambda 1 plus minus akar min 1 pangkat 2 min 4 dikali 1 dikali min 1 per 2 kali 1. Maka lambda 1 plus minus akar 5 per 2.
maka menghasilkan lambda 1 sama dengan 1 plus minus akar 5 per 2. Lambda 2 sama dengan 1 plus minus akar 5 per 2. Maka vektor eigennya adalah vektor 1 matriks 1 plus akar 5 per 2. 1. Vektor 2-nya matriks 1 tambah akar 5 per 2, 1. Sehingga P sama dengan matriks 1 tambah akar 5 per 2, 1. Matriks 1 min akar 5 per 2, 1. P pangkat 1, ulangi, P pangkat min 1 sama dengan 1 per 1 tambah akar 1 tambah akar 5 per 2. 1 dikurang akar 1 tambah akar 5 per 2. Matriks 1 min 1 kurang akar 5 per 2. Min 1, 1 akar pangkat, ulangi, 1 min akar 5 per 5 per 2. Sama dengan matriks akar 5 per 5, akar, ulangi, min 5 tambah akar 5 per 10. Min akar 5 sama dengan 5 tambah 5 per 10. P pangkat min 1 A kali P sama dengan D. Matriks D akar 5 sama akar 5 per 2. Min 5 tambah akar 5 per 10. Min akar 5 per 5, 5 sama dengan, diulangi, 5 tambah akar 5 per 10. Matriks 1, 0, 1, 0. Matriks 1 tambah akar 5 per 2, 1. Matriks 1 dikurang akar 5 per 2, 1. Matriks D 1 tambah akar 5 per 2, 0. 0. 1 tambah akar 5 per 2. D. Dari matriks D yang diperoleh pada nomor C, hitunglah. PD P diulangi, PD P pangkat min 1 akar X 0 akar, diulangi, PDP pangkat min 1 matriks X0 X1 sama dengan matriks 2, 1, di mana X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 1. Mempresentasikan suku Fibonacci kedua dan ke-1. PD pangkat 2 kali P pangkat min 1. Matriks X0 X1 mempresentasikan suku Fibonacci ke titik dan ke titik. PD pangkat 3 kali P pangkat min 1 matriks kali 0 kali 1 mempresentasikan suku Fibonacci ke titik dan ke titik. PD pangkat N min 1 dikali P min, ulangi, PDN min 1 kali P pangkat min 1 matriks 0 matriks X1 mempresentasikan suku Fibonacci ke titik dan ke titik. Maka penyelesaiannya PDP pangkat min 1 matriks 1, 0 sama dengan matriks 1 tambah akar 5 per 2. 1 min akar 5 per 2, 1, 1. Matriks 1
tambah akar 5 per 2, 0, 0, 1 min akar 5 per 2. Matriks akar 5 per 5 min 5 tambah akar 5 per 10. Min 5 kuadrat per 5, 5 tambah akar 5 per 10. Maka matriks 1, 0 sama dengan 1, 1. PD pangkat 2 dikali P pangkat min 1, 1, 0. Sama dengan matriks 1 tambah akar 5 per 2. 1 min akar 5 per 2, 1, 1. Matriks 1 tambah akar 5 per 2, 0, 0. 1 min akar 5 per 2. Matriks 1 tambah akar 5 per 2, 0, 0, 1 min akar 5 per 2. Matriks 1 tambah akar 5 per 2, 0, 0, 1 kurang akar 5 per 2. Matriks 1 tambah akar 5 per 2, 0, 0, 1 min akar 5 per 2. Matriks 1 tambah akar 5 per 2, 0, 0, 1 min akar 5 per 2. Matriks akar 5 per 5 min 5 tambah akar 5 per 10. Min 5 kuadrat per 5, 5 tambah akar 5 per 10. Maka menghasilkan 1, 0 sama dengan 3, 2. PD pangkat N-1 dikali P pangkat min 1, 1, 0. Mempresentasikan suku Fibonacci ke N dan ke N-1. Misalkan N sama dengan 2. PD pangkat 2 min 1 dikali P pangkat min 1, maka 1, ulangi, maka matriks 1, 0. Sama dengan matriks 1 tambah akar 5 per 2, 1 min akar 5 per 2, 1, 1. Matriks 1 tambah akar 5 per 2, 0, 0, 1 kurang akar 5 per 2. Matriks akar 5 per 5 dikurang, diulangi, min 5 tambah akar 5 per 10. Min akar 5 per 5, 5 tambah akar 5 per 10. Maka matriks 1, 0. Sama dengan 1, 1. Sama-sama memiliki suku Fibonacci ke N-1 dan ke N-2. Maka akan dilanjutkan dengan teman saya. Untuk soal berikutnya yaitu poin E. Dengan menggunakan formulasi yang diperoleh pada nomor D maksudnya, maka suku barisan Fibonacci ke 100 dan ke 200 adalah, untuk poin F, jika memungkinkan, buatlah source code program komputer untuk mencari suku ke N dari barisan Fibonacci dengan X0-nya sama dengan 1, X1 sama dengan 1. G. Jika mungkin, buatlah source code program komputer untuk mencari suku ke N dari barisan Fibonacci dengan X0 adalah X0, ulangi, X0 sama dengan A, X1 sama dengan B. Baik. Untuk jawaban yang nomor E, saya akan menggunakan perhitungan dari program yang saya buat, yaitu banyaknya suku 100. Maka kita inputkan 100. Berikut adalah hasilnya. Dan untuk suku ke 200-nya, kita input 200 dan akan muncul hasilnya. Untuk soal yang F,
yaitu dan X0 sama dengan 1 dan X1 sama dengan 1. Maka ini adalah source code-nya untuk poin yang F. Saya menggunakan dua library, yaitu stdio.h untuk menampilkan input dan output yang standar. Lalu yang kedua stdlib.h, yaitu untuk menjalankan library yang untuk menjalankan fungsi-fungsi perhitungan. Yang mana di sini ada pendeklarasian integer main untuk memulai codingannya. Lalu yang kedua mendeklarasikan variabel i dan n menggunakan while 1. Kemudian double sambil mendeklarasikan fn, variabel fn, fo sama dengan 1, f1 sama dengan 1. Maka untuk perintahnya yaitu menampilkan masukan banyaknya deret Fibonacci, lalu akan melakukan perhitungan dengan coding yaitu if jika yang dimasukkan n sama dengan 0, maka dia akan mencetak f0. Jika yang dimasukkan n sama dengan 1, maka akan mencetak perhitungan f1. Jika salah, melakukan perulangan i sama dengan 1, di mana i tersebut kurang dari n, maka fn di sini dilakukan pendeklarasian yaitu fn sama dengan f1 ditambah f0, f0 sama dengan f1, f1 sama dengan fn. Maka akan melakukan perhitungan dan rumus if. Jika n lebih dari 1 dan n kurang dari sama dengan 68, maka akan mencetak fn. Jika salah, maka akan menampilkan fn. Nah, berikut programnya. Kita coba masukkan banyaknya deret Fibonacci ke 5. Ke 1, maka 1, 2, maka 2, 3, 3, 5, 8. Untuk poin yang G, saya juga sama menggunakan dua library, yaitu stdio.h dan stdlib.h. Saya mendeklarasikan variabel i, n, a, dan b. Lalu melakukan perhitungan, yang dimana perintah pertamanya masukkan nilai a. Lalu akan menampilkan nilai a-nya. Lalu melakukan perintah masukkan nilai b, maka akan menampilkan nilai b. Lalu melakukan perhitungan menggunakan fungsi double, di mana variabel yang dideklarasikannya yaitu fn, f0 sama dengan a, dan f1 sama dengan b. Setelah itu maka akan muncul perintah masukkan banyaknya deret Fibonacci. Lalu akan menampilkan hasil perhitungannya, yaitu di mana dengan rumus if n sama dengan 0, maka akan memunculkan f0. Jika n sama dengan 1, maka memunculkan f1. Dan jika salah, maka akan melakukan perhitungan menggunakan fungsi for, di mana fn sama dengan f1 ditambah f0, f0 sama dengan f1, f1 sama dengan fn. Maka jika n lebih dari 1 dan n kurang dari sama dengan 68, maka akan memunculkan fn. Jika salah, maka tidak akan melakukan perhitungan. Baik, kita akan coba jalankan. Nah, saya di sini melakukan permisalan nilai A-nya, yaitu untuk suku ke-1-nya adalah 2, dan nilai B-nya sebagai suku kedua adalah 4. Maka masukkan banyaknya deret Fibonacci yang akan kita hitung. Misalkan saya akan menghitung deret Fibonacci ke-5. Maka nilai yang kita dapat yaitu 26.
Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.